Sungguh nekat ya, minggu ini ada yang menyatakan perasaannya padamu. Waduh ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, sungguh nekat orang ini karena di minggu ini tuh dia akan menyatakan isi hatinya. Wow. Ya, perasaannya kepada kamu yang sebenarnya. Oke, disclaimer ya sekali lagi karena ini tuh sifatnya energi general, jadi lo nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kalian semuanya yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja silahkan klik saja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung ya kita akan cek to the check. Aduh ini lampunya lightingnya biar gini aja ya. Kita cek dulu ya. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepadamu. Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Wow, menarik ya. Ada satu kartu yang terjatuh, artinya ada energi yang harus diungkapkan. Oke. Kalau dilihat, aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini menyesal ya. Karena pada saat dulu orang ini sering banget nyia-nyiakan kamu, sering banget nyakitin perasaan kamu di saat kamu tuh udah mulai merasa nyaman dan percaya sama dia. Awalnya tuh kamu mengira ya bahwa dia adalah seseorang yang baik ya, dia bisa diandalkan, orangnya bisa serius terhadap kamu ya. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu ya, kamu tuh curiga karena orang ini terlalu banyak drama di dalam hidupnya dia untuk menutupi sebuah kesalahan yang telah dia lakukan gitu ya, sehingga membuat diri kamu tuh merasa hancur hatinya ya, membuat diri kamu tuh merasa terluka gitu ya, karena kamu sudah seyakin itu sama dia, tapi pada kenyataannya justru malah orang ini menyakiti kamu dengan segala drama yang dia buat gitu. Dan saat ini saya melihat ya, diri kamu tuh kayaknya udah gak fokus ya sama kehidupan cinta setelah mengalami trauma akibat kelakuannya kepadamu. Nah makanya saat ini kamu tuh pasrah gitu ya. Kalau emang ada jodoh ya semoga dipertemukan dengan orang yang tepat. Kalau tidak pun kamu tidak akan begitu terobsesi untuk mencari kehidupan cinta. Karena saat ini yang saya rasakan di antara kamu tuh kayak lebih fokus ke kehidupan karir ya, lebih fokus ke arah kehidupan sisi spiritual kamu ya. Mungkin kamu fokus ke keluarga kamu karena selama ini mungkin ya orang yang kamu sayang di sekitar kamu tuh merasa terabaikan ya, karena kamu terlalu sibuk ngurusin dia. Nah jadi seperti itu. Dan kita cek dulu bottom decknya. Nah ini kelihatan ya, orang ini tuh kayaknya usianya di bawah kamu deh ya. Saya tuh ngerasa dia berondong ya. Kalau dia cowok ya berarti dia berondong. Kalau dia cewek ya mungkin dia cewek cabe-cabean gitu ya. Kamu tuh nggak sadar gitu ya bahwa ternyata dia manipulatif ya. Dia pandai memanfaatkan situasi gitu ya. Dia pandai membuat orang merasa nyaman ya. Setelah masuk ke dalam jebakan cinta yang telah dia buat, muncullah sifat aslinya ya. Ternyata dia kayak kadal. Ya, sikap dia berubah-ubah, manipulatif banget gitu ya. Dan untung ya, berarti di sini Tuhan masih sayang sama kamu ya. Sebelum kamu jatuh terlalu jauh, akhirnya kamu tuh udah melihat ya betapa belangsaknya dia selama ini terhadap diri kamu gitu. Dan di sini saya melihat bahwa dia kayaknya pengen ambil hati kamu lagi deh ya. Tapi aku paham ya bahwa kamu tuh nggak siap ya. Jangankan ketemu dia, untuk membuka hati bersama orang baru aja rasanya diri kamu tuh kayak masih merasa ragu gitu ya. Kenapa? Karena masih dihantui ya rasa trauma akibat kelakuan dia. Nah ya, jadi di sini tuh kayak ya udah gitu, kamu memaafkan tapi melupakan rasa sakit hati yang telah dia perbuat itu sangat sulit gitu. Karena jujur aja itu kayaknya terpatri banget ya di dalam batin kamu, di dalam jiwa kamu gitu ya. Sampai-sampai membuat diri kamu tuh mungkin saat ini kena trust issue. Ya memang ya nggak semua orang tuh sama kelakuannya seperti dia. Tetapi berhubung kamu kena trust issue ya akibat trauma yang telah terjadi dalam hidup kamu, sehingga kayak kamu tuh pukul rata ya. Kamu menganggap bahwa setiap orang yang deket sama kamu tuh
Ya kayaknya sama belangsaknya kayak dia gitu ya, manis di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan seperti itu. Oke, kita geser dulu guys. Ini bunga minggir ya, minggir dulu. Gue taruh kartunya di sini. Kita cek dulu di sini ya. Siapakah dia seseorang yang akan menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia orangnya? Tuh ya, kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat membingungkan ya. Kamu kenal sama dia ini nggak sehari 2 hari loh ya. Mungkin udah beberapa minggu, berbulan-bulan ya. Tapi kamu tuh masih merasa kesulitan untuk mengenali apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena kamu tuh selalu salah paham di mata dia gitu ya. Diem salah, ngomong pun juga salah. Seolah kamu tuh kayak sedang menjalani teka-teki kehidupan cinta. Karena orang ini misterius banget, orangnya susah ditebak gitu ya. Terkadang dia bisa romantis gitu, tapi sehari kemudian dia bisa berubah ya menjadi seseorang yang sangat menyebalkan ya. Bahkan karena sikap dia yang berubah-ubah membuat diri kamu tuh jadi merasa nggak yakin sama dia gitu. Karena kamu tuh saat ini butuh kepastian gitu ya, bukan malah digantung atau dipermainkan oleh sikap dia yang nggak jelas gitu ya. Dan di sini tuh dia sebenarnya sayang sama kamu, hanya saja mungkin orang ini tuh tipikal orang yang masih belum memiliki pendirian sehingga membuat sikap dia tuh terkadang berubah-ubah gitu ya, kayak jadi mudah kepancing emosi. Dia jadi mudah menjadi temperamental gitu karena dia sendiri masih belum menemukan jati dirinya. Terkadang orang-orang kayak gini tuh ya kayak gitu ya guys. Ya, sifatnya tuh membingungkan gitu ya. Kita sudah berusaha menuruti keinginannya tapi tetap disalahin, apalagi nggak nurut. Nah, ini bisa memicu tuh ya terjadinya perselisihan baru. Nah, makanya kenapa saat ini kayak kamu tuh ngikutin alur dia aja gitu ya. Terserah deh gitu ya. Lo mau kayak gini kayak gitu, gue ngikutin lo aja gitu. Karena gue bakal tahu gitu ya, kalau gue bertindak sesuka hati gue, ini tuh justru malah menjadi bom waktu di dalam hubungan ini. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh sebenarnya banyak tekanan tapi nggak bisa kamu ungkapkan. Kenapa? Karena kamu sadar gitu ya, bagaimana kapasitas emosional pasangan kamu gitu ya. Semakin kamu memberontak, ini akan menjadi suatu permasalahan baru seperti itu. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh ngikutin dia aja gitu. Terserah kayak gitu ya, lu mau ngalor ngidul ya, lu mau kemana, yang penting tujuan gue satu. Lo tuh lebih jelas kali gitu ya sama hubungan ini, karena gue nggak mau gitu ya mempertahankan sesuatu hal yang nggak pasti. Karena gue mengenal kamu karena punya tujuan, dimana gue berharap bahwa lo tuh bisa menjadi orang yang benar-benar bisa disayangi, layak dicintai, layak dikorbankan gitu. Ya gue nggak mau gitu ya berkorban kalau ujung-ujungnya mengecewakan. Nah, seperti itu. Kita cek bottom of the deck-nya. Nah, ya. Ini kelihatan dia masih labil. Nah, ya dia masih labil, makanya dia membingungkan. Kenapa sikapnya berubah-ubah? Ya, meskipun usia dia ini udah berewokan, udah berjembrit gitu ya. Mungkin dia ini udah uzur, udah tuwir, udah berusia, tapi pola berpikir dia ini masih labil. Ya, nggak tahu kenapa ya, apakah mungkin dia dulu tuh dibesarkan di keluarga broken home, atau mungkin dia dibesarkan di lingkungan yang kurang bisa menghargai posisinya, sehingga membuat orang ini tuh meskipun usia dia udah dewasa tapi cara berpikir dia masih childish, masih kelihatan labil banget ya. Bahkan terkadang kamu tuh merasa kesulitan loh untuk berkomunikasi sama dia karena dia orangnya labil gitu. Kayak ibarat kata tuh gimana ya, selalu salah tangkap, dimana kayak tujuan kamu nasehatin dia ya positif gitu, tapi di mata dia katanya kamu ngehujat dia, menyudutkan dia, padahal ya nggak ada sedikit pun niat kamu untuk menyakiti perasaannya, apalagi memojokkan dia. Hanya saja ya cara berpikir dia yang masih kekanak-kanakan ya, yang membuat situasi hubungan ini tuh makin chaos gitu. Nah, kamu nggak bakal bisa tenang sih gitu ya kalau orang ini tuh nggak ada niat berubah. Kenapa? Ya karena kamu teruji mental terus ya,
pikiran kamu jadi panas terus, membara-bara terus gitu ya. Kalau dia tidak ada keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah ya, maka akan tetap selamanya seperti ini ya. Tetapi energi bisa berubah seandainya saja dia menyadari kesalahannya dan mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu beda cerita. Tapi untuk saat ini kayaknya jauh dari kata berubah. Ya, karena orang ini tuh kayak masih terlalu have fun, terlalu asik-asik dengan dunia dia sendiri. Aduh capek deh. Kita cek dulu ya guys. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang nekat ya menyatakan perasaannya kepada kamu. Siapakah dia seseorang yang nekat menyatakan perasaannya kepada kamu. Siapakah dia seseorang yang nekat mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Siapakah dia seseorang yang nekat mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Tuh, kalau dilihat ya, orang ini tuh kayaknya sedang jaga jarak dengan kamu ya, meskipun ya mungkin tuh hubungan kalian baru seumur jagung, kamu baru mengenal dia ya, ataupun mungkin orang ini baru masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Tapi anehnya bukannya makin dekat, justru malah makin kesini tuh aku ngerasa ya situasi hubungan kalian tuh makin jauh gitu ya. Aku paham ya apa yang dia rasakan. Mungkin orang ini tuh tanpa kamu sadari ada tindakan kamu yang melukai si hatinya. Ataupun mungkin ada tindakan kamu yang membuat dia merasa cemburu. Tetapi karena kurang kepekaannya kamu ya, sehingga kamu tuh nggak sadar gitu ya bahwa tindakanmu lah yang membuat orang ini tuh jadi jaga sikap, jadi jaga jarak dengan kamu. Bicara masalah perasaan ya, orang ini tuh masih kuat ya energi dia ke kamu. Bahkan dia masih ngarepin ya kamu tuh kembali ke dalam hatinya dia. Ya, tetapi ya sikap dia yang menjaga jarak itu tuh seolah-olah untuk menyadarkan kamu agar diri kamu tuh bisa mengintrospeksi diri ya, bahwa ada hal yang telah kamu lakukan tuh yang membuat orang itu jadi kecewa, jadi jaga jarak dengan dirimu. Nah ini kayaknya dia cemburu ya, dia cemburu tapi nggak bisa ngungkapin gitu. Nggak tahu ya apakah mungkin dia ngerasa gengsi ya, atau mungkin dia udah sering banget negor kamu gitu tapi tetap lo langgar gitu ya. Ya atau mungkin bisa juga kayak ya udah dengan gue jaga sikap, gue berharap bahwa lo tuh sadar gitu bahwa tindakan lo tuh yang membuat gue tuh merasa kebakaran jenggot ya. Jenggot atas ya, bukan jenggot bawah gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu, gue jaga jarak aja gitu. Barangkali lo tuh langsung sadar ya dengan sikap perubahan gue ke kamu seperti itu. Dan wow, ini ketahuan. Lebih parahnya ada juga loh ya, beberapa dari dia ini yang sampai rela ngeblokir kamu ya. Bukan karena dia nggak cinta, melainkan itulah cara dia agar kamu tuh menyadari gitu ya bahwa tindakan kamu tuh membuat dia ngerasa sakit hati. Nah ketahuan tuh. Dan ini orang tuh emang karakternya kayak gitu ya. Jadi kayak ketika dia udah sayang, ketika dia udah ngerasa nyaman, dia tuh kayak tidak akan pernah rela ada siapapun tuh yang mendekati kamu. Artinya apa ya, orang itu bener-bener sayang sama kamu ya. Bener-bener apa ya, dalam artian tuh bukan sayang yang biasa, tapi sayang benar-benar luar biasa. Nah maka dari itu kedepannya lo tuh harus bisa jaga sikap. Jangan sampai lagi ya kamu tuh nemuin kejadian kayak gini, karena kamu sendiri yang sulit gitu. Dan salahnya dia juga kenapa dia nggak transparan, karena mungkin setiap orang tuh kan punya versi yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang bisa diungkapkan ya, mungkin ada yang bersikap diam kayak dia, dan kebetulan lo ketemu ya sama makhluk yang kayak gini ya, sama seseorang yang kayaknya tuh dia nggak banyak kata tapi lebih ambil sikap diam ketika dia merasa kecewa sama orang kayak gitu. Nah meskipun dia batasi diri tapi dia masih memikirkan kamu loh ya, dia masih mikirin kamu. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin meskipun gue marah sama lo, tapi jujur aja gue masih sayang. Ya meskipun aku tuh ngerasa bahwa saat ini kita berdua ini terjebak dalam situasi hubungan yang sangat rumit, tapi gue berharap ya bahwa kedepannya
hubungannya itu bisa menjadi lebih baik. Wow, ini tuh sampai dia neteskan air mata loh. Artinya apa? Ya, dia memikirkan kamu tuh nggak main-main. Mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu tuh langsung inget dia. Sampai kamu nangis, sampai kamu insomnia ya, sampai nggak kagak bisa tidur. Ya kelihatan banget gitu karena dia memikirkan kamu yang begitu dalam sehingga secara nggak langsung energi kamu ketarik sama dia seperti itu ya. Ngeri. Justru malah kayak orang-orang kayak gini tuh ngeri-ngeri sedam nggak sih gitu karena kayak ya dia nggak ada pergerakan ya tapi dengan sikap diam tuh bisa apa ya bisa ngekill mental kamu gitu kayak bisa ngekill mental kamu jatuhin mungkin mental kamu kayak gitu. Iya makanya kan aku tuh bilang ya kayak lebih ngeri aja gitu daripada orang yang ekspresif ya. Kalau ekspresif kan ya ceplas-ceplos gitu. Ini kenapa guys meja gue kok kayak gini? Oke. Kita cek dulu guys di sini ya. Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Oke, kalau dilihat kamu tuh saat ini capek ya sama seseorang tuh yang kayaknya victim banget gitu ya. Meskipun bukti udah di depan mata, tapi orang ini tuh selalu memutarbalikkan fakta dan itu nggak terjadi 1-2 kali tapi terus berulang. Tetapi karena kamu sayang sama dia, kamu tuh rela mengorbankan ya mental kamu, rela mengorbankan harga dirimu demi keutuhan hubungan ini. Tapi makin disabari, makin dibiarkan, ternyata dia bukan makin berbenah diri ya, justru malah dia melonjak ya, dia makin gak bisa jaga perasaan kamu, dia makin bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Dan yang lebih parah ya, beberapa dari dia tuh saat ini berubah, sudah tidak seperti dia yang dulu. Bahkan saat ini diri kamu tuh kayak ngerasa asing sama dia. Kita pacaran, tapi kayak aku tuh berhadapan sama orang lain gitu. Karena karakter kamu berbeda ya sama orang yang gue kenal di awal gitu. Karena mungkin dulu dia perhatian banget ke kamu ya. Dia dulu tuh bisa jaga ego ya. Beberapa dari dia dulu tuh juga ya mungkin orangnya sesayang itu sama kamu. Tapi saat ini semuanya ada yang hilang gitu ya. Semuanya ada yang berubah. Sampai-sampai membuat pikiran kamu tuh kayak ngerasa nggak tenang gitu. Karena kamu tuh takut ya kalau ternyata di belakang dia orang ini tuh menyembunyikan ya orang lain tanpa sepengetahuan kamu di saat lo tuh udah banyak berkorban demi dirinya dia gitu. Dan kalau aku lihat ya ini emang kayaknya ada sesuatu yang dia tutupi. Dan apa yang menjadi firasat di pikiran kamu tuh benar ya. Karena saat ini beberapa dari kamu tuh kayak punya feeling gitu. Kayak gue tuh punya firasat kalau saat ini tuh ada yang gak beres dari hubungan ini. Ada yang gak beres dari dia. Emang bener gitu. Karena dari energinya mengatakan bahwa kayaknya ada sesuatu hal yang dia tutupi. Ada sesuatu hal yang dia rahasiakan. Gitu. Makanya kenapa dia berubah sikap ke kamu. Gitu ya. Kenapa dia kayak beda orang. Gitu ya. Dan makin lama tuh komunikasinya makin jarang ya. Ini kelihatan banget. Kayak dulu kalian ini kayak perangko sama kertas gitu ya. Kayak lem yang saling lengket. Tapi saat ini kalian sama-sama melepaskan diri gitu. Kayak komunikasi aja lo jarang terjadi. Kalaupun kamu nuntut ketemu atau komunikasi dari dia, dia selalu denial. Ya, dia selalu menyangkal. Alasan sibuk lah, alasan lemburan lah, alasan mungkin jenguk orang sakit kek, alasan pindahan rumah, pindahan kontrakan, pindahan kos. Bukan lagi. Nah, ya. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh jadi nggak tenang, ya. Kamu tidur nggak bisa nyenyak, makan pun nggak bisa enak, ya. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang sampai asam lambung kamu naik ya, mungkin tensi kamu juga naik. Kenapa ya? Iyalah gitu ya, mental gue hancur jir. Ya, mental gue hancur banget tuh gara-gara belangsak loh gitu ya.
Karena kamu berkorban demi dia ini kayaknya nggak setengah-setengah. Nah, makanya ketika lo jatuhnya juga sakit. Dalam banget. Sorry. Refleks ya, refleks. Nah, ini tuh sebenarnya sampai diri kamu tuh nyalahin kamu sendiri loh. Ini kelihatan banget ya. Lo tuh kayak merasa apa yang ada, apa mungkin ada yang kurang ya dari diri gue. Apa mungkin gue nggak cantik lagi. Apa mungkin gue nggak ganteng lagi kalau lo cowok gitu ya. Ataupun mungkin apa gue nggak sempurna ya. Sampai-sampai diri kamu tuh kayak nyalahin diri kamu sendiri gitu. Karena perubahan sikap dia yang benar-benar drastis ya kepada diri kamu. Atau mungkin gue udah nggak bohong lagi ya sehingga dia kecantol jendes gitu ya. Atau mungkin gue nggak menawan lagi ya, dia kecantol dudes gitu ya, atau sugar daddy ya, mungkin bisa aja gitu. Sampai-sampai kayak diri kamu tuh menyalahin diri kamu sendiri gitu. Atau mungkin dia udah nemu orang yang lebih sempurna daripada gue gitu. Ya kayak nggak tenang. Berhentilah menyalahkan diri kamu sendiri karena selama ini ya apa yang udah lo lakukan tuh udah bener, udah cukup baik. Hanya saja ya mungkin kamu tuh berdiri sama orang yang nggak tepat ya, percuma juga gitu ya. Sesempurna apapun diri kamu di mata orang yang nggak tepat, lo tuh akan tetap kelihatan nggak sempurna. Jadi makanya di sini kayak lo tuh harus berhenti menyalahkan diri lo sendiri gitu ya. Karena ya lo tuh udah baik, lo udah bener gitu. Cuman ketemu aja sama orang yang salah gitu. Dan gak usah menyesali ya. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu tuh merupakan takdir dari Tuhan ya. Dan saat ini coba ya lebih berpikir secara realistis. Jika memang dia udah gak bisa dipertahankan, ya udah gak usah dipaksakan ya. Karena apa? Capek di mental kamu, capek di perasaan kamu sendiri ya. Daripada lo pusing-pusing memikirkan dia, orang yang gak pernah memikirkan perasaan kamu, lebih baik bahagiakan diri lo sendiri. Coba bahagiakan diri kamu ya. Karena mungkin selama ini diri kamu terlalu fokus ya, sibuk memikirkan dia, sehingga kamu tuh sampai gak memikirkan kondisi fisik kamu sendiri, kondisi mental kamu sendiri, karena lo terlalu banyak berkorban demi dia. Ya, memikirkan boleh, tapi keterlaluan jangan, karena biasanya yang terlalu itu mengandung bawang, ya, mengandung belangsak gitu, ya. Daripada kejablasan, ya sayangi mental kamu, beb, ya. Kita cek dulu guys di sini. Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Tara. Tuh. Kamu ini ya, seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Kamu dulu tuh sempat pernah dekat, tapi putus, ya. Kamu dulu pernah sempat lengket gitu ya, tapi karena ketidakdewasaan dan kesalahpahaman ya, sehingga membuat kondisi kalian tuh jadi menjalani kehidupan masing-masing. Kamu dengan versimu, dia dengan versinya, dan ini tuh masih menyisakan bukan luka, tapi di sini kayak masih menyisakan rasa cinta. Jadi kayak meskipun kita udah lama berpisah, meskipun kita udah lama gak ketemu, kita udah lama gak kontekan ya, tapi gue masih sayang sama lo gitu. Dan mungkin ada juga ya beberapa di antara kalian tuh yang ngerasa tuh kayak ya meskipun kamu mencoba membuka hati bersama orang baru, tapi dia atau orang ini itu kayak gak bisa digantikan oleh siapapun. Karena kayak orang ini tuh ibarat kata kayak udah punya ruangan tersendiri, udah punya ruang tersendiri di dalam hati kamu. Nah, makanya kenapa gitu, kayak kamu tuh kayak ngerasa sulit gitu ya cari kenalan baru, ngerasa sulit cari jodoh, bukan karena gak bisa move on, tapi diri kamu tuh kayak masih kayak nih orang tuh gak bisa dihilangkan dari memori kamu, karena sudah terlanjur banyak kenangan indah yang pernah kalian jalani. Dan gak cuma kamu saja ya, dia pun juga sama ya, dia sama-sama kayak menderita gitu ya. Dia benar-benar apa ya, kayak
ya nggak ada orang yang bisa gantiin posisi kamu. Lo tuh orangnya asik ya, lo tuh orangnya unik ya. Meskipun gue mencoba beberapa kali berkenalan sama orang yang baru gitu, gue ngerasa belum nemu orang yang kayak dirimu. Nah ya, jadi kayak ada nilai poin plus. Nah ini kelihatan gitu, karena apa? Sejauh ya, sememaksa apapun kamu berusaha melupakan dia, orang ini akan tetap terus terikat selamanya dengan kamu gitu. Karena ini masih ada benang merahnya ya. Kisah kalian belum tamat ya, kisah kalian belum usai. Kalau tidak minggu depan ya, bulan depan ya, orang ini bakal bisa masuk lagi ke dalam relung hati kamu gitu ya. Karena ini energi yang sangat susah dipisahkan. Karena memang yang saya rasakan tuh, kalian di masa lalu memutuskan untuk jadian tuh juga bukan karena paksaan, tapi karena keinginan hati dan kenyamanan. Nah, karena lu ngerasa cocok klik sama dia, dia ngerasa klik sama lu gitu, nggak ada energi saling memanfaatkan, ya udah jalani aja hubungan ini. Nah, itu yang membuat kenapa kayak ini tuh kayak orang punya ruang tersendiri dalam hati kamu gitu ya. Dan ini pertengkaran di masa lalu ini sepertinya karena adanya konflik batin tapi nggak menemukan titik tengah. Kalian merasa adalah putus itu solusi jalan terbaik ketika konflik tidak bisa didamaikan. Nah ini sebenarnya keputusan yang salah juga, karena keputusan yang berdasarkan emosi bukan keinginan hati. Nah ini kelihatan. Jadi kayak kalian putus tuh karena apa ya, bisa dibilang tuh kayak kalian ambil jalan pintas, jalan instan gitu. Kayak ini tuh kayaknya terlalu ribet deh, ini tuh kayaknya terlalu chaos. Oke lah kita putus saja, mungkin dengan kita putus kita bisa jadi lebih baik. Tapi pada kenyataannya enggak. Ya, pada kenyataannya dia masih nyariin kamu. Ini dia pengen menyatakan lagi ya rasa sesalnya, dia pengen ungkapkan lagi ya bahwa dia masih jatuh cinta sama kamu ya. Dia pengen ungkapkan lagi bahwa dia pengen serius sama kamu gitu. Dan aku tahu bahwa kamu tuh juga belum sepenuhnya bisa melupakan dia ya. Karena the one and only gitu. Nah, dari bottom deck-nya, kalian berdua ini dulu nggak bisa berdamai dengan emosi. Kalian berdua ini sama-sama egonya gede. Udah sadar gitu tapi tetap masih dilanjut ya. Dilanjut tuh artinya apa ya? Masih tetap gitu, nggak berusaha untuk diimbangi. Seharusnya satu jadi api, yang satu jadi air. Yang satu egonya tinggi, yang satu berusaha egonya dikurangi gitu. Karena ini masalah hubungan, bukan kesempurnaan ya. Nggak ada orang yang sempurna. Yang ada kita harus bisa menerima apa yang ada di dalam diri pasangan kita masing-masing gitu. Kayak misalkan pasangan lu emosian gitu, dia api, terus lo juga berusaha jadi api, udah ya makin gede nggak menemukan titik tengah. Kayak misalkan dia sadar gitu bahwa lo tuh egonya gede, tapi digedein juga egonya dia, nah ya udah bubar. Ya mau gimana apapun, seperfect apapun dirimu, seganteng apapun dia gitu, kalau cara kalian menjalani hubungan yang salah ya udah ya tidak menemukan kedamaian kayak gitu. Kita cek dulu di sini ya. Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Siapakah dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Ini orang pembohong banget. Ya, pembohong tuh bukan berarti buruk ya, tapi ini pembohong masalah cinta gitu. Kamu tuh sadar bahwa dia punya rasa, bahwa dia jatuh cinta sama kamu ya, tapi dia masih berusaha munafik. Dia tetap berusaha denial, berusaha menyangkal ya. Kalau kayak seolah-olah tuh dia biasa aja ke kamu, tapi dari cara dia memperlakukan kamu, cara dia menatap kamu, cara dia berkomunikasi dengan kamu ya,
kamu udah tahu gitu bahwa sebenarnya orang ini tuh bucin ya, cinta sama kamu, tapi berhubung dia ini tipikal orang yang munafik, orang yang bukan manipulatif ya, tapi kayak munafik ya, mungkin manipulatif ya untuk urusan percintaan, sehingga sampai detik ini kamu tuh dibikin mati penasaran sama dia gitu loh. Karena ini orang aneh gitu ya, gue sama lo tuh nggak ada ikatan, tapi kenapa di saat gue deket sama yang lain lo tuh marah-marah gak jelas, tiba-tiba besok gue dijutekin lah, tiba-tiba besok gue didiemin lah. Gue nggak tahu salah gue di mana, karena gue merasa gue dan lo tuh nggak ada ikatan apapun gitu. Tapi kenapa ya ketika gue deket sama yang lain, lo seolah-olah nggak terima, mencerminkan ketidaksukaan kamu ya ketika gue deket dengan yang lain, sedangkan gue sadar gitu bahwa gue bukan siapa-siapa lo gitu, dan lo juga bukan siapa-siapa gue gitu ya. Tapi kenapa lu marah? Aneh, dasar geblek lu. Dan ini orang tuh aneh ya, dia suka tarik ulur elu ya, dia suka tarik ulur kamu. Kadang lu ditarik sama dia, tapi kadang dilepas lagi tuh, habis ditarik dilepas. Jadi maju mundur gitu ya, kayak seolah-olah tuh lo dibikin penasaran sama dia gitu. Tapi di saat lo nggak peduli sama dia kena mental ya, dia berusaha baik-baikin kamu, dia berusaha perhatian kamu. Sebenarnya bukan itu yang kamu minta ya, yang kamu harapkan tuh simple, cuma satu ya, gue tuh pengen ya lo tuh ngaku jujur ya kalau lo tuh bener-bener sayang sama gue gitu. Karena kalau lo nggak mengungkapkan, gue nggak bakal tahu ya, gue nggak bakal tahu batasan gitu. Karena selama ini ya lo tuh bebas-bebas aja gitu, karena lo tuh merasa nggak ada ikatan sama siapapun gitu ya. Nah makanya di sini dia sering banget sedih, sering banget terpuruk gitu. Ih ya ampun sayang, dalam hati gitu ya, lo kok giniin gue sih gitu, gue kan sayang sama lo ya. Kenapa lo nggak tahu batasan? Kenapa lo deket dengan yang lain? Ya iyalah geblek. Lo aja diem kayak patung, kayak manekin gitu. Mana gue tahu kalau lo demen sama gue gitu ya, kalau lo nggak mengungkapkan perasaan kamu yang sebenarnya. Nah ini udah mulai kelihatan ya, dia sayang sama kamu tapi dia munafik. Nah kenapa ini membuat kisah kamu sama dia ini begitu rumit? Ya karena dia nggak jujur ya, nggak jujur sama perasaan dia sendiri. Seandainya saja dia jujur dan transparan, ya mungkin hubungan kalian ini nggak serumit drama Korea ya, nggak serumit apa ya, telenovela kayak gitu ya. Tapi berhubung dia munafik, dia menutupi, ya udah, sampai kapanpun tuh ini bakal jadi kisah cinta yang amat rumit dan sangat membangongkan tentunya. Nah ya bertopeng banget, aduh ngeri sedap guys. Ini kita lihat dulu yang terakhir ya. Siapakah dia? Seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu. Tuh belum move on juga ya. Kalau dilihat tuh ini orang yang ninggalin kamu seolah-olah dia bisa hidup tanpamu. Tapi pada kenyataannya setelah lo bener-bener ngelepasin dia, ternyata orang ini tuh gak mampu menghapus nama kamu di dalam batinnya dia. Nah makanya kenapa dia masih sering recokin hidup kamu, kenapa dia masih sering nge-DM kamu diam-diam, kenapa dia masih mungkin sering ya nge-like status kamu ya, mungkin dia masih sering tuh ya kepo-kepo sama diri kamu. Karena dia nggak tenang gitu ya, makanya jadi orang nggak usah sok-sokan. Kalau lo masih cinta ya cinta aja ya, nggak usah pura-pura so nggak butuh ya. Di saat lo ambil tindakan ngelepasin dia, sebenarnya dia baru tersiksa dan merasakan betapa sakitnya kehilangan dirimu gitu. Ini orang tuh kalau zodiaknya Taurus kuat banget ya, gengsinya gede ya, egonya juga gede ya, terus emosinya pun juga gede. Nah makanya kenapa gitu,
kamu ngejalani hubungan sama dia ini kayaknya lebih banyak tekanan daripada senengnya gitu. Ya, dia ini rumit orangnya ya, rumit banget. Terus di sini juga dalam waktu dekat tuh ini akan mengaku. Nah, ya. Jadi akhirnya tuh pertahanan bentengnya dia jebol juga, ya. Akhirnya dia mengakui dalam waktu dekat gitu bahwa dia masih sayang, dia masih cinta, dia masih ngarepin kamu. Nah, itu kelihatan banget dalam waktu dekat gitu, ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari dia gitu. Cuman gengsinya aja yang salah gitu. Gengsi lo kegedean. Lo tuh masih ngarepin gue, tapi sok-sokan lagi, sok nggak butuh diri gue, ya. Kayak gitu. Nah, ini tuh diam-diam, ya. Ngeri. Ya, diam-diam dia sampai bawa foto kamu loh, ya, ke orang, mungkin orang pintar, ke tokoh agama, mungkin ke Pak Yai, ya. Ya, atau mungkin lo dibacakan juga sama tarot reader gitu, ya. Lo ditarik energinya sama dia karena dia masih penasaran, masih ngerecokin hidup kamu. Masih ngerecokin urusan kamu. Nah, ini kelihatan banget. Nah, makanya kan ini sering ya, kamu tuh jadi energinya kayak males-malesan. Lo gabut, pengennya rebahan doang, nyemil, nonton, ya, tidur. Kayak gak ada gairah buat kerja karena energi kamu ditarik sama dia. Ya, sukma kamu, sukma, kayak ibarat kata kayak sukma ya. Mungkin sukmanya kamu ditarik sama dia biar lo tuh kebucinan terus. Nah, terus ini aku coba lihat dulu ya guys. Aku lihat dulu gimana energi dia. Aku cek dulu gimanakah energi dia. Oke, aku cek dulu ya gimanakah energi dia. Bagaimana energi dia? Bagaimanakah energi dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya? Connect open. Dia sedang siapin rencana saat ini karena nggak mungkin dong dia ketemu-ketemu aja tanpa menyiapkan strategi apapun. Jadi lo nggak perlu kaget gitu ya kalau tiba-tiba nih orang nongol, tiba-tiba nih orang muncul, tiba-tiba ada drama baru. Lo nggak boleh kaget karena dia sedang mempersiapkan strategi. Orang ini kayaknya udah tahu ya sisi kelemahan kamu, makanya lo tuh mudah banget dimanfaatin sama dia. Lo tuh nggak bakal bisa marah meskipun ya lo tuh ada niatan pengen ngejutek dia. Ya, mungkin ada niatan pengen nendang dia, tapi lo nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Iyalah gitu, karena dia udah tahu kelemahan kamu, makanya lo mudah dimanfaatkan sama dia. Dan secara nggak sadar ini orang tuh udah takluk lo sama kamu, ya, meskipun ya mungkin banyak sekali ujiannya, banyak sekali rintangannya, tapi gue ngerasa bahwa ya orang ini udah takluk sama kamu, ya, kayak ya udah takluk gitu. Makanya kenapa tuh dia bela-belain pengen menyatakan isi hatinya, perasaannya kepada dirimu. Nah, akhirnya ketemu kan. Kita cek lagi ya guys. Kita cek dulu. Kita cek terlebih dahulu. Bagaimana energi dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu? Ace of Swords. Tuh, ada yang nangis-nangis pengen balik, ya. Ada yang nangis-nangis pengen balik ke kamu. Dan mungkin kamu tahu siapa orangnya, cuman kayaknya diri kamu tuh udah gak terlalu berat lagi memikirkan dia. Kenapa? Ya karena mungkin tuh masih ada pengalaman buruk, pengalaman pahit, ya, yang masih belum bisa lo lupain. Sedangkan dia sangat terobsesi pengen kembali ke pelukan kamu. Tapi gue paham lo tuh gak siap, ya. Karena memang saat ini tensionnya kamu, fokusnya lo gitu ya. Lo tuh saat ini sedang fokus ngebahagiain diri lo sendiri gitu. Karena selama ini mungkin diri kamu tuh terlalu banyak berkorban buat orang lain. Nah, makanya kayak ya udah deh ya gue itu lo terserah aja deh gitu. Yang penting gue tuh udah nyaman, gue udah bahagia dengan posisi gue sekarang tanpa harus melibatkan siapapun gitu. Nah, ini sebenarnya dia orangnya mapan ya, yang aku lihat. Tapi percuma juga ya, mapan secara finansial tapi nggak mapan secara sikap dan kedewasaan.
Iya dong, percuma ya. Karena kayak ya percuma dong gitu ya. Dalam artian tuh lo perfect dari segi money aja gitu. Tapi kelakuan lo minus. Ya gue nggak mau gitu ya. Kalau jujurnya gue nikah sama lo ya tapi berakhir di pengadilan. Kagak gitu. Gue nggak mau jadi janda muda gitu ya. Lebih baik kayak gue hati-hati gitu. Karena mungkin dia NPD banget gitu. Mungkin dia mentang-mentang ngerasa penghasilan dia lebih gede daripada lu ya, merasa mungkin dia pengen dihormatin, dihargai, ya mungkin bisa aja kan. Sesuaikan aja energi kalian, berpusing sendiri gue. Kita cek dulu gimana energi dia. Bagaimanakah energi dia seseorang yang mau menyatakan perasaannya kepada kamu. The Magician. Nah, ya. Ini ada orang sebenarnya pengen ngomong tapi masih maju mundur. Karena yang dia omongkan tuh ya pasti akan membuat diri lo tuh ngerasa marah sama dia. Karena lo tuh kan tipikal orang yang kayaknya tuh nggak suka dibohongin. Ya artinya tuh ya sebusuk-busuknya lo gitu. Tapi kalau lo berusaha bersikap jujur sama gue, ya gue bisa toleransi. Tapi begitu pula sebaliknya. Seperfect-perfectnya lo ya, tapi lo tuh belangsak, ya mending maaf gitu ya, gue kagak mau. Ya karena The Magician tuh ada orang yang sebenarnya dia pengen ngobrol, pengen ngomong sama kamu ya, tapi nggak bisa ditahan karena dia tahu gitu ya, pasti kalau gue ngomong kayak gini jujur lo pasti bakal marah. Ya iyalah, orang lo aja udah gak jujur, lo aja udah gak beres, lo aja udah gak bener, gitu ya. Gimana kita gak gedek? Nah, dia pernah pinjem duit gak sih? Dan itu kayaknya belum dia balikin deh. Nah, ini orang tuh jadi males-malesan ya, karena dia jadi ngegantungin hidup ke kamu, jadi mengandalkan kamu. Ketika dia susah larinya ke kamu, ketika dia sedang butuh sesuatu larinya juga ke kamu, jadinya kan keenakan. Nggak boleh gitu lagi ya. Jadi harus dikontrol. Dalam artian tuh berbuat baik boleh, tapi dilihat dulu baiknya sama siapa. Kalau baik sama orang yang membutuhkan mah nggak apa-apa gitu, tapi dia nggak butuh-butuh amat. Dia hanya sengaja memanfaatkan peluang apa yang lu miliki. Nah ini kalau keterusan dia jadi mengandalkan diri kamu ya, dia jadi nggak bisa survive, dia jadi kayak banyak menggantungkan hidup dia terhadap dirimu gitu. Kita lihat dulu gimana energi dia. Tuh ini kok serem ya. Jadi ini beberapa di antara kamu dan dia, ini lebih karena energi kamu ya. Saya tuh merasa kok kamu tuh saat ini sedang berada di proses ingin menyerah. Ya, menyerah kenapa? Ya gue capek ngomong sama lu gak bisa berubah. Gue capek nasehatin lu, tapi lu salah paham terus ke gue gitu. Gue capek karena gue tuh merasa gak dihargai sama lu. Gue capek gitu karena gue merasa selama ini effort gue gitu itu selalu lo banding-bandingkan dengan effort lo gitu ya. Jadi ada ya di antara kamu tuh yang saat ini berada di titik fase kayak ya gue ingin menyerah gitu ya. Ketika posisi gue merasa nggak dihargai, ya udah gitu. Gue nggak bisa paksakan ya. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja silakan klik saja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.